Baiklah, pada video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk bab yang ke-11 untuk kelas 11 IPA. Baik, pada materi ini atau video kali ini kita akan mempelajari mengenai optika, geometri, dan alat optik. Nah, di video ini kita hanya mengkaji nanti mengenai pemantulan pada cermin datar. Untuk memahami pemantulan pada cermin datar, kita harus mengenal dulu pengantar materi mengenai pemantulan pada cermin datar. Yang pertama, jika dalam suatu medium terdapat lebih dari satu sinar cahaya. Jadi kalau ada lebih dari satu sinar cahaya, maka sinar-sinar tersebut dinamakanlah berkas cahaya. Jadi berkas cahaya ini kemungkinannya itu ada tiga. Yang pertama akan sejajar seperti ini, lalu mengumpul, ini dia. Lalu yang ketiga ini menyebar. Jadi akan sejajar, mengumpul, dan menyebar. Baik, yang berikut kita akan melihat kembali jenis-jenis dari pemantulan cahaya. Jadi jenis-jenis pemantulan cahaya itu ada dua, apa yang dikenal dengan nama pemantulan teratur dan pemantulan baur. Istilah untuk pemantulan teratur itu dikenal nama dengan specular reflection. Sedangkan untuk pemantulan baur dikenal dengan nama diffuse reflection. Baik, bagaimana pemantulan teratur dan pemantulan baur itu? Kata kuncinya di sini, kalau pemantulan teratur dia itu pemantulnya itu adalah bidang datar, contohnya cermin datar ya. Sedangkan pemantulan baur itu pemantulnya itu bergerigi atau tidak rata. Biasanya ini bisa kita lihat ketika di air. Jadi kalau misalkan cahaya mengarah ke air, maka dia akan memantul secara baur karena permukaan air itu tidak rata. Baik, jadi kalau kita lihat nanti perbedaannya, kalau dia pemantulan teratur, ini teratur dia, pantulnya, sinar datangnya, sinar pantulnya pun akan teratur. Ini acak dia. Nah, itu perbedaannya ya. Kita akan melihat ke bagian berikutnya mengenai hukum pemantulan cahaya pada cermin ya, pada cermin datar. Baik, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan terletak pada bidang datar. Maksudnya seperti ini. Mungkin di SMP itu sudah kamu pelajari. Nah, ini dia ya. Maksud dari pernyataan itu tadi, nanti akan ada namanya, inilah cerminnya. Ini akan ada namanya garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Ini bidangnya. Biasanya bidangnya ini akan kita buat dari cermin ya. Lalu inilah sinar datang. Inilah sinar datang yang dikenal dengan nama sinar datang. Jadi sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap garis normal itu namanya I. Jadi kalau ini namanya sinar datang, ini namanya sudut datang. Ya. Sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap garis normal. Lalu dia akan terpantul. Sudah, ini namanya R. Ini tadi sinar datang, ini adalah sinar pantul. Jadi ini sinar datang, ini sinar pantul. Bahwa nanti untuk yang berikutnya kan sinar datang, sudut datang atau I sama dengan besar sudut pantul. Jadi besar sudut datang ini sama dengan besar sudut pantul. Nanti dalam matematika, di persamaan matematika itu seperti ini, I sama dengan R. Dengan ilustrasi ini sebenarnya bisa kita lihat nanti seperti ini. Contoh, kalaulah saya buat misalkan ini 60 derajat, ditanyakan berapakah I-nya? Berarti I, yang ini I kan? Ini I. Berarti I sama dengan, ini kan 90.
90 derajat dikurang dengan 60 derajat sama dengan 30 derajat. Berarti besar sudut datangnya itu sama dengan 30 derajat. Bahwa I sama dengan R, berarti ini 30 derajat dan ini juga 30 derajat. Kalau dilengkapi ini 60 derajat. Begitu dia ya. Baik, itu dia pengantar dari hukum pemantulan. Baik, kita akan lihat nanti kembali pemantulan pada cermin datar lebih spesifiknya ya. Jadi sifat-sifat bayangan pada cermin datar yang pertama tidak dapat ditangkap oleh layar. Artinya dia akan berada pada sifat yang maya. Maya artinya berada di belakang cermin ya, berada di belakang cermin, nggak bisa kita sentuh ya. Oke, seakan-akan berada di belakang cermin. Lalu tegak, berlawanan arah. Nah, maksudnya seperti ini. Saya buat aja ilustrasinya. Ini cermin datar. Biasanya kita kan bercermin datar seperti ini. Ini dua. Ini namanya bendanya. Ini benda dan ini bayangan. Kalau yang pertama tadi ditatanya berada di belakang cermin, inilah dia. Ini cerminnya. Nah, di belakangnya di dalam ya. Bukan artinya kalau di belakang cermin bisa kita lihat. Kita lihat kalau kita bercermin di belakang cermin itu bayangan kita, bukan. Artinya dia berada dalam cermin tapi di belakang ya. Baik. Tegak dan berlawanan arah. Tegak. Jadi kalau misalkan tegak itu seperti ini. Kepalanya ini kan di atas, bayangannya pun kepalanya di atas. Jadi kalau katanya berlawanan arah itu maksudnya seperti ini. Kalau si kanan ini memegang telinga kanan, contoh dia pegang tangan kanannya ke atas, di bayangannya kan bukan kanan yang tertunjuk tapi kiri. Begitu dia, itu berlawanan arah. Jadi kalau digerakkan kanan, di sini kiri, di sini kiri gerakkan, di sini kanan. Begitu dia maksudnya dari berlawanan arah ini. Lalu ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Artinya di sini kalau tinggi bendanya 150 cm, bayangannya pun 150. Kalau kita bercermin pada cermin datar. Kalau cerminnya cermin datar, begitu maksudnya. Jadi lebar badannya misalkan lebar dia gemuk, maka gemuk juga bayangannya kalau bercermin pada cermin datar. Sama asli dengan bayangannya, begitu dia. Lalu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin, begini maksudnya. Ini kemari 1 meter, maka ini pun 1 meter. Jadi jarak benda ke cermin, jarak benda ke cermin 1 meter itu namanya S. Jarak bayangan ke cermin namanya S aksen. Jadi nanti seperti ini terus juga S sama dengan S aksen. Kalau misalkan saya ambil ilustrasi seperti ini. Ada seorang anak sedang bercermin pada cermin datar sejauh 1,5 meter. Jadi kalau ditanya, berapakah jarak anak itu terhadap bayangannya? Berarti ini 1,5, ini pun 1,5. Berarti 3 meter. Begitu kan? Jarak dia terhadap bayangannya. Jarak dia terhadap cermin 1,5. Jarak bayangan ke cermin 1,5. Berarti dia terhadap bayangan berapa? 3 meter. Lalu kalau si anak ini maju setengah meter. Jadi jaraknya tinggal berapa? 1 meter kan? Ini pun akan maju 1 meter. Berapa sekarang jarak dia terhadap bayangannya? Bukan lagi 3 tapi 2. Kalau anak tadi mundur 2 meter, mundur dia 2 meter, 1,5 dari sini jadi 3,5. Di sini 3,5. Berapa dia ke bayangan? Jadi 7 meter. Artinya ini prinsip ini kita gunakan nanti kalau misalkan anak itu berada pada jarak S, maka segitu jauh juga lah dia terhadap bayangannya. Jadi kalau dia terhadap bayangannya cermin terhadap bayangannya ya. Jadi kalau ini misalkan ini kemari ke cermin dia 1,5, maka cermin ke bayangan juga 1,5. Jarak keduanya adalah 3. Tergantung nanti kalau misalkan maju dia 2 meter, maka hitunglah berapa jaraknya sebelumnya. Jadi makin dekat nanti dia. Seperti contoh tadi ya, ini maju 0,5 tinggal 1 meter lagi. Ini mundur 2,5.
maka jadi 3,5 jarak dia terhadap cermin, maka jarak bayangan ke cermin pun 3,5. Jadi kalau dia terhadap bayangannya jadi 7. Begitu dia ya. Baik, itu penjelasan mengenai pengantar daripada sifat-sifat daripada bayangan pada cermin datar. Kita akan diajak melukis. Nah, ini lukis ya, menggambar atau melukis pembentukan bayangan pada cermin datar. Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin datar dengan diagram sinar dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Sebenarnya langkah-langkahnya ini sama, yang penting kita pahami cara yang pertama. Lukislah sebuah sinar dari benda menuju ke cermin. Maksudnya seperti ini, misalkan saya buat seperti ini. Ini bendanya menuju cermin. Sudah sampai sini cerminnya. Lalu sinar tersebut akan dipantulkan ke mata. Balik lagi dia. Ya, baik. Oke, dengan cara yang kedua. Ini boleh sinar kedua. Dari benda ke cermin. Sudah. Ini ada garis normalnya ini. Ini. Besar sudut yang ini sama dengan kemari. Yang ini ya. Ini I-nya dan ini R-nya. Jadi kalau diukur ini sama, ini sama. Ini. Jadi nanti kalau yang lebih besar bisa kita lihat ya. Sinar yang ketiga. Begitu juga ini. Dari bawah saya ambil. Sudah. Ini garis normalnya. Dari garis normal kemari ke sudut sinar datang itu I. Dari garis normal ke sudut pantul itu namanya sinar pantul, itulah sudut pantul atau R. Bahwa I sama dengan R. Jadi kalau sudah dapat nanti sudut pantulnya, panjangkanlah kemari. Kalau sudah dapat sudut pantulnya ini, panjangkan kemari. Kalau sudah dapat sudut pantulnya ini kan sudut sinar pantulnya, panjangkan kemari. Terbentuklah bayangan. Nanti boleh kamu ulang kembali, lihatlah di pengantar video kita ini ada gambar saya cantumkan di sana. Begitulah proses pembentukan daripada bayangan dari benda. Ya. Jadi untuk 3 sinar pun sudah bisa kita dapatkan nanti bayangannya. Aplikasi inilah yang bisa kita gunakan nanti untuk penyelesaian soal. Misalkan seperti ini. Jadi seberkas cahaya jatuh pada cermin pertama. Ada 2 buah cermin yang berhadapan ini ya. Pada sudut datang 30 derajat. Ini cermin 1, ini cermin 2. Bisa kita bayangkan ada 2 buah cermin kan? Lalu kita arahkanlah sinar. Kita arahkan sinar kemari ke cermin pertama dengan sudut datang 30 derajat. Ini garis normalnya. Sudah? Maka kalaulah ini 30 derajat. Sudah? Kita lanjutkan. Dipantulkan ke cermin kedua yang disusun tegak lurus. Jadi kedua cermin tegak lurus. Bisa saja nggak tegak lurus ya, memiliki sudut. Lalu lihat dengan gambar. Tentukanlah besar sudut pantul oleh cermin kedua yang ditanya ini. Sudut pantul pada cermin kedua. Langkah pertama, dengarkan ya. Ini 30 derajat. Berarti ini siku-siku. Siku-siku berarti ini berapa? 60 derajat. Kan? 60 tambah 30, 90. Ini juga 30 derajat. Ini pasti 60 derajat. Itulah ini. Ya, jadi X kita misalkan tadi, X itu sama dengan 90 kurang 30, sama dengan 60. Baik, perhatikan segitiga ini. Segitiga ini ya. Saya buat titiknya ini. Kita tahu bahwa besar sudut segitiga itu 180. Berarti untuk menentukan Y ini bisa kita cari X tambah Z tambah Y atau X tambah Y tambah Z itu sama dengan 180 sudut segitiga. Berapa X? 60. Berapa Y? Itu yang belum tahu kita. Berapa Z? 90. Kenapa Z 90? Ini siku-siku. Sudah, ini siku-siku. Maka kita perolehlah 60 ditambah Y ditambah 90 derajat sama dengan 180. Berarti Y sama dengan 180. 60 tambah 90 150. Berarti 180 dikurang 150 30 derajat. Berarti ini 30 derajat. Ini tadi siku-siku. Berarti berapa derajat lagi nih? 60 derajat.
Ini berapa? 30 derajat. Maka ini kemari 60 derajat. Yang ditanyakan ini sudut pantul pada cermin kedua berapa? 60 derajat. Ya, bahwa besar sudut datang dan sudut pantul pada cermin pertama cermin kedua ini sama dengan 60. Ya, itu tadi hukum pemantulan, bahwa besar sudut datang dan sudut pantul sama untuk cermin yang sama. Itu dia ya. Nanti kita lihat lagi contoh-contoh yang lainnya. Baik, kita akan melihat kembali yang ini. Menentukan jumlah bayangan pada cermin datar. Jadi rumus untuk menentukan banyaknya bayangan pada cermin datar itu ditentukan dengan rumus N sama dengan. Maksudnya seperti ini. Apa sebenarnya cermin datar ini? Kita punya dua cermin. Misalkan ini cermin satu. Saya ilustrasikan saja seperti ini ya. Nah, ini kita punya cermin. Kalau kita susun cerminnya misalkan seperti ini. Nah, ini terlalu besar cermin kita ini. Nah, misalkan seperti ini. Kita dua buah cermin datar. Kalau kita susun seperti ini membentuk sudut 90 seperti ini. Nanti Anda cobakan di rumahnya ya. Lalu kita buat bendanya. Saya ambil bendanya misalkan ini. Saya berdirikan seperti ini baterai ini. Ketika dua cermin tadi 90 derajat itu saya letakkan seperti ini. 90 derajat. Sudah 90 derajat. Maka bisa saya lihat dalam cermin ada berapa banyak bayangan daripada baterai ini. Ganti lagi. Kalau misalkan 180 derajat kita letakkan ada berapa bayangannya. Lalu kita ganti lagi 70 derajat ada berapa banyak bayangannya. Itu maksudnya. Baik, semakin kecil nanti sudutnya maka bayangannya itu akan semakin banyak. Baik, mari kita coba perkenalkan rumusnya ya. Bahwa jumlah bayangan atau N itu dapat diperoleh dari 360 derajat per alfa. Alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua cermin. Yang tadinya misalkan 90 derajat. Lalu ada dikurangi dengan M. Kalaulah M sama dengan 1, ada dua kemungkinan. M ini bisa kita ganti M sama dengan 1 dan M sama dengan 0. Kapan kita pakai M sama dengan 1? Jika kalau nanti kita bagikan 360 per alfa itu hasilnya genap, maka gantilah nilai M ini jadi 1. Jadi kurang 1. Jika nanti kita mendapatkan 360 per alfa itu dapatnya ganjil, maka kita perolehlah nanti M sama dengan 0. Jadi kurang 0. Sebagai contoh, misalkan di sini ada saya buat satu contoh. Dua buah cermin datar membentuk sudut 90 satu sama lain. Jika sebuah benda ditempatkan di antara kedua cermin, maka banyak bayangannya berapa? Maka diketahui alfanya sama dengan 90 derajat. N-nya berapa banyak bayangannya? Tadi kita diperkenalkan dengan rumus bahwa N itu sama dengan 360 derajat per dari alfa dikurang M. 360 derajat per alfa. Alfanya berapa? 90. 360 derajat per 90 itu kan dapat 4. 4 itu kan genap. Karena ini 4 genap, maka dikurang 1 lah dia. Kalau nanti kita dapatkan ini ganjil, misalkan lah angka lain misalkan 120 derajat, maka rumusnya adalah dikurang 0. Jadi kalau ini kan 360 derajat per 90 kan 4. 4 dikurang 1, 3 bayangan. Bisa nggak kita peroleh nanti yang hasilnya misalkan ganjil? Bisa. Kalau alfanya 120 derajat. Nah, ini dia. Jadi N sama dengan 360 derajat per 120 derajat dikurang M. Ini kemarin berapa? 3 ya? 3. Jadi 3 dikurang 0. Kenapa dikurang 0? Karena ini ganjil. Dapatlah 3 bayangan.
Begitulah nanti menentukan banyaknya bayangan pada cermin datar. Baik, kita akan ketemu kembali pada materi berikutnya. Kita akan melihat mengenai cermin cembung dan cekung. Sampai jumpa. Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat.